Bab 189. Adik perempuan Kaisar Pedang. 3 jam kemudian, Harley Ye dan Tuan Suge meletakkan telapak tangan mereka tanpa urutan tertentu. Di sisi lain, Poni menghela napas dalam-dalam, dan sihir yang tampaknya tersembunyi di antara alisnya benar-benar menghilang. Bersenandung. Getaran diam-diam datang dari tubuhnya. Rambut panjang seputih salju tidak berangin, dan lingkaran putih salju muncul, melekat di sekitar tubuhnya. Dia seperti loteng itu, menjadi seperti mimpi. Hal yang paling mengejutkan adalah di belakangnya, sepasang sayap seputih salju ilusi perlahan menyebar. Harley Ye tertegun sejenak, menggosok matanya, berpikir bahwa dia salah membacanya, dan ketika dia melihat lagi, sayap seputih salju itu telah menghilang. Pada saat ini, melihat bahwa wanita berambut putih bernama Poni telah mengambil napas dalam-dalam, senyum dangkal dan bergerak muncul di pipinya, dan lingkaran putih salju telah menyatu ke tubuhnya, tetapi auranya adalah itu memanjat sepanjang jalan, seolah-olah kelopak bunga yang tersebar di seluruh hutan bunga persik telah menjadi lautan kelopak. Seberapa kuat senior wanita berambut putih ini? Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan dia merasa sulit untuk bernapas ketika dia berada di samping Poni. Mantra sihir akhirnya rusak. Tuan Suge jelas sangat bersemangat, dan wajah tuannya tiba-tiba menjadi beberapa tahun lebih muda. Tuan Suge, dari mana asal-usul senior wanita berambut putih ini? Harley Ye sangat penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tuan Suge. Mendengar ini, Tuan Suge tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, membelai janggutnya, dan bertanya, "Pernahkah kamu mendengar tentang Kaisar Pedang?" Kaisar Pedang. Mendengar nama ini, ekspresi Harley Ye membeku, matanya dipenuhi kekaguman. Kaisar Pedang, legenda yang mendominasi. Dia yang adalah seorang perwira intelijen, dia secara alami telah mendengarnya. Pria dalam legenda, yang menyadari Dao dengan pedang dan akhirnya mencapai kebesaran adalah salah satu pahlawan langka di dinasti Dacu, dikenal sebagai keberadaan yang tak terkalahkan di bawah langit. Mengenai Kaisar Pedang, apa yang paling Harley Ye dengar adalah pertempuran guyuan di Dongling tahun itu mengejutkan dinasti Dacu. Dia adalah adik dari Kaisar Pedang. Ketika Harley Ye berpikir, Tuan Suge berkata dengan santai, "Dia adalah adik perempuan Kaisar Pedang." Harley Ye berseru tanpa sadar, "Kamu pikir aku bercanda?" Kaisar Pedang, yang telah menaklukkan dunia, sebenarnya memiliki seorang adik perempuan. Mengetahui bahwa Tuan Suge tidak bercanda, ketika Harley Ye terkejut, dia tidak bisa tidak menatap Poni lagi. Bagaimana mungkin? Dia telah menyelamatkan seseorang dengan sejarah yang hebat. Bagaimana dengan senior Kaisar Pedang? Melirik Poni, Harley Ye menatap Tuan Suge lagi. Tuan Suge menggelengkan kepalanya tanpa daya. Siapa yang tahu? Itu telah menghilang selama hampir 100 tahun. Dan aku bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Lalu bagaimana bisa ada mantra penyihir di tubuh senior Poni? Mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Harley Ye menggerakkan sudut mulutnya dan berhenti berbicara sama sekali. Selama setengah jam berikutnya, Poni yang berada di altar terus meningkat dalam momentum. Itu tampak seperti wanita yang lemah, tetapi kekuatannya pasti ada di puncak gunung, dan itu tidak dapat dibedakan dari Tuan Suge itu. Setelah setengah jam, wanita berambut putih bernama Poni perlahan membuka matanya. Sudah pulih. Tuan Suge buru-buru melangkah maju. Poni mengangguk ringan, butuh waktu untuk kembali ke kondisi puncak. Itu bagus, itu bagus. Tuan Suge menghela nafas lega pada saat ini. Di sisi lain, Harley Ye muncul, memandang Tuan Suge, menggosok tangannya dan tersenyum. "Yah, mantra sihir senior Poni telah disempurnakan. Haruskah kita berangkat ke Sekte Zen yang sekarang?"
Mengapa terburu-buru? Tuan Suge berkata dengan santai sambil membersihkan formasi segel altar. Apakah kamu ingin membodohiku dan tidak ingin pergi? Omong kosong, apakah aku orang seperti itu? Aku melihatmu sepertinya begitu. Harley Ye berkata dengan getir, aku akan pergi sendiri. Dengan mengatakan itu, Harley Ye berbalik dan berjalan keluar dari lembah. Dia bisa melihat bahwa Tuan Suge itu terlalu keterlaluan. Jika dia menunggunya, siapa yang tahu kapan dia akan pergi ke Sekte Zeng Yang. Dia juga mengerti bahwa semuanya tergantung pada dirinya sendiri. Hei, apa yang membuatmu terburu-buru? Tuan Suge memanggil dari belakang, tetapi langsung diabaikan oleh Harley Ye. Ledakan, ledakan. Segera, ada raungan ke arah yang Harley Ye tinggalkan. Wow! Kemudian, ada teriakan keras ke arah itu. Saat berikutnya, Harley Ye yang dalam keadaan malu, berlari mundur, berguling dan merangkak, dengan lautan kelopak mengejarnya di belakangnya. Mengapa kamu kembali? Tuan Suge memandang Harley Ye dengan heran. Harley Ye tertawa kering, dan kemudian berlari ke belakang Tuan Suge, melihat ke satu arah. Tidak lama setelah aku keluar, aku bertemu dengan seorang wanita gila yang akan memukuliku tanpa sepatah kata pun. Segera, ke arah yang dilihat Harley Ye, kelopak bunga berserakan, dan kemudian seorang wanita dengan pakaian Gilbert berjalan perlahan. Dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan wajah tak tertandingi dan sosok anggun, tapi gambar yang indah pipinya sedingin es. Kakek Suge. Setelah gadis Gilbert berjalan keluar, dia melihat Tuan Suge sekilas, dan segera membungkuk. Kemudian, dia menunjuk Harley Ye yang bersembunyi di belakang Tuan Suge, dan berkata dengan dingin, kamu, keluarlah. Kalau begitu mari kita bicara dulu, jangan pukul aku lagi. Di belakang Tuan Suge, setengah dari kepala Harley Ye terbuka. Iya, Desi berkata dengan ringan. Ketika gadis itu berkata begitu, dan baru kemudian Harley Ye batuk dan berjalan keluar dari belakang Tuan Suge. Melihat bahwa Desi telah mengulurkan tangan batu gioknya, dan nadanya dingin, berikan jimat spiritual. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Tuan Suge, tetapi bahkan wanita berambut putih bernama Pony tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Harley Ye. Bukan tanpa alasan dia dikejar dan dibunuh. Akan aneh jika tidak diburu. Ditatap oleh Tuan Suge dan Pony, Harley Ye tidak bisa menahan tawa kering, dan kemudian mengeluarkan jimat spiritual berwarna-warni dari tangannya. Aku melihat ini bagus, jadi aku membawanya untuk belajar. Harley Ye tersenyum tanpa malu, tetapi masih menyerahkan jimat spiritualnya. Desi mendengus dingin, mengusap tangan gioknya, dan memasukkan jimat spiritual ke dalam tas penyimpanannya. Desi, kenapa kamu keluar dari bea cukai? Setelah masalah kecil berlalu, Pony menatap Desi. Ibu mertua, aku akan pergi ke Sekte Zeng Yang. Desi mengerutkan bibirnya. Kamu akan pergi ke Sekte Zeng Yang juga. Harley Ye mencondongkan tubuh, menggosokkan kedua tangannya dan tersenyum. Kebetulan aku akan pergi ke Sekte Zeng Yang juga. Namun, gadis bernama Desi menutup mata terhadap kata-kata Harley Ye. Seperti patung es, tubuhnya menggigil karena udara dingin. Kamu masih ingin menemui tubuh Xuanling? Pony melirik gadis bernama Desi itu. Aku tidak yakin bahwa aku kalah. Desi menarik napas dalam-dalam. Percakapan keduanya membuat mata Harley Ye berguling, dan dia tidak bisa menahan pandangannya pada gadis bernama Desi. Dia seharusnya berkelahi dengan Nancy Ji, tapi kalah. Kali ini keluar dari retret, kali ini pergi untuk bertarung lagi dengan Nancy Ji. Hais. Pony menghela nafas. Aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu, jadi pergilah. Terima kasih ibu mertua. Jika kalah berarti kalah,
jangan dipaksakan. Sementara keduanya berbicara, Tuan Suge berjalan perlahan. Kalau begitu, aku akan mengantar Desi ke sana. Dan aku. Harley Ye buru-buru datang, karena takut Tuan Suge akan melemparkannya ke sini. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Bersambung. Bab 190. Jangan lihat aku. Kekosongan itu halus, langit sangat luas. Pedang terbang besar menyapu, dan Tuan Suge, Harley Ye, dan Desi duduk bersila di atasnya. Sepanjang jalan, Tuan Suge duduk di depan memegang labu anggur dan minum dengan nikmat, tetapi Desi, yang berada di sampingnya, tidak bisa berkata apa-apa sepanjang jalan. Wakil menolak ketidakpedulian dari ribuan mil jauhnya. Merasa bosan, Harley Ye mengeluarkan pedang Tianke dan mengusapnya terus-menerus untuk menghabiskan waktu yang membosankan. Desi, kamu bertarung melawan tubuh Xuanling, apa pendapatmu tentang garis keturunan yang menentang langit itu? Bagaimanapun, Tuan Suge yang duduk di depan memecah kesunyian. Mendengar ini, Harley Ye, yang sedang menyeka pedang Tianke, juga menajamkan telinganya. Sangat kuat. Desi menarik napas dalam-dalam, tetapi hanya mengucapkan dua kata. Dia hampir tidak memiliki kekurangan. Dia bisa mengendalikan tiga kekuatan dunia, yaitu angin, air, dan kayu. Roh misterius itu dikaruniai kekuatan gaib, yang masing-masing sangat misterius. Desi berkata lagi, tangan gioknya bisa tidak membantu tetapi mengepal. Terakhir kali aku tidak bisa bertahan 20 gerakan melawannya. Tidak pernah bertahan selama 20 gerakan. Sebelum Tuan Suge bisa berbicara, Harley Ye berteriak. Kamu tidak bisa. Harley Ye memandang Desi dari atas ke bawah. Alam Zen yang tingkat kelima, alam Zen yang kamu bahkan belum bertahan 20 langkah. Apa yang kamu tahu? Ketika Harley Ye mengatakan ini, Desi tiba-tiba menoleh dan memarahi dengan dingin. Kamu sama sekali tidak mengerti betapa menakutkannya tubuh Xuanling itu. Bagaimana kamu tahu betapa menakutkannya garis keturunan itu? Dimarahi sampai berdarah, Harley Ye cemberut, karena kamu tahu dia sangat menakutkan. Kenapa kamu bertarung lagi dengannya kali ini? Bukankah kamu mencari masalah? Bukan urusanmu. Aku hanya mengatakan, jangan terlalu emosional. Mengapa? Tuan Suge di depannya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, hanya saja kalian dilahirkan pada waktu yang salah, tetapi kamu lahir di era yang sama dengan tubuh Xuanling, dan dia lahir di zaman yang sama. Kalian ditakdirkan untuk hanya menjadi foil. Desi terdiam, hanya menggenggam tangan gioknya dengan erat. Di sisi lain, Harley Ye yang mencubit telinganya, aku tidak suka menjadi foil, mungkin aku bisa mengalahkannya. Tidak cukup kuat. Desi melirik Harley Ye, dan berkata dengan dingin, tanpa rasa malu. Apa yang aku katakan itu benar, jika suatu hari tubuh Xuanling jatuh sakit, mungkin ditanam di tanganku, mari kita bicarakan. Bocah, kesini, apakah kamu melihat gunung itu? Tuan Suge langsung memotong kata-kata Harley Ye, lalu meletakkan satu tangan di bahu Harley Ye dan menunjuk ke kejauhan dengan gunung setinggi 8.000 meter. Harley Ye tertegun sejenak, tidak tahu mengapa. Jika kamu bisa mengalahkan tubuh Xuanling, aku akan menelan gunung satu persatu, kata Tuan Suge dengan ekspresi serius sambil mengelus jenggotnya. Anggap saja aku tidak mengatakannya. Harley Ye menggerakkan sudut mulutnya, dan terus membenamkan kepalanya dan menyeka pedang Tianke. Ketiganya terdiam lagi. Desi masih memejamkan mata dan beristirahat, sementara Tuan Suge masih menyenandungkan sedikit lagu dan minum. Bersenandung.
bersenandung. Tiba-tiba, suara gemetar datang dari samping, menyebabkan Harley Ye, yang menundukkan kepalanya untuk menyikat pedangnya, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Desi, yang duduk di sampingnya. Garis keturunannya tidak begitu istimewa. Di bawah mata keabadian, Harley Ye bergumam, seolah-olah dia bisa melihat keanehan garis keturunan Desi, dan dia bahkan bisa melihat keanehan garis keturunan Biyu, melihat bunga kembang sepatu yang mekar. Tidak heran dia menolak untuk mematuhi tubuh Xuanling. Harley Ye menyentuh dagunya, itu juga garis keturunan khusus, dan Desi juga memiliki keangkuhan. Namun, ketika datang ke tubuh Xuanling, mata Harley Ye menjadi cerah dan gelap kembali. Desi, yang juga merupakan garis keturunan khusus, berada di tingkat kelima alam Zen Yang, tetapi dia belum mampu bertahan dari tahap kedua 10 gerakan tubuh Xuanling Nancy Ji. Dia memiliki alasan untuk percaya bahwa kekuatan milik Nancy Ji telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jangan lihat aku. Desi memejamkan matanya dan berkata dengan dingin, seolah dia tahu kalau Harley Ye sedang memperhatikannya. Harley Ye memalingkan muka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dinginnya es Desi membuatnya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Kudengar kali ini, Sekte Zeng yang telah menghasilkan banyak uang. Di depannya, Tuan Suge meregangkan pinggangnya. Apa maksudmu? Harley Ye memandang Tuan Suge dengan curiga. Para murid yang mengikuti kompetisi 3 sekte kali ini, siapapun yang menjadi juara pertama, akan dihadiahi pils ritual. Suge lelaki tua itu terus mendesah dan menjulurkan lidahnya. Pils ritual. Pada saat ini, konsentrasi Harley Ye tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan bahkan Desi yang sedang menutup matanya dan membuka matanya penuh dengan keheranan. 3 sekte, setiap 3 tahun sekali, diselenggarakan oleh 3 sekte secara bergantian, dan setiap kali murid yang memenangkan hadiah pertama dalam pertandingan 3 sekte akan mendapatkan hadiah yang sesuai, dan hadiah ini dikeluarkan oleh pihak tuan rumah. Kali ini pertandingan 3 sekte, tuan rumahnya adalah Sekte Zeng Yang, jadi kali ini murid yang memenangkan pertandingan 3 sekte akan diberi hadiah oleh Sekte Zeng Yang. Apa yang tidak diharapkan Harley Ye adalah bahwa Sekte Zeng yang sangat berani sehingga dia bahkan memberikan pil sebagai hadiah. Sebagai seorang guru pemurnian pil, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa maksud dari pil ini? Sekte Han Yue dan Freddy Su pernah berkata bahwa pils ritual tingkat tertinggi yang bisa dia buat sendiri adalah pils ritual 4 pola, dan satu-satunya pils ritual yang dia sempurnakan bersama dengan Lewi Dan. Hari ini, pils ritual Sekte Zeng yang sebagai hadiah tidak mengejutkan. Sekte Zeng yang sangat berani. Harley Ye, seperti lelaki tua Zuge, menghela nafas tanpa henti. Yah, itu cukup berani. Tuan Suge menyesap anggur, tapi tempat pertama ini tampaknya berbeda dari Sekte Han Yue dan Sekte Qin Yun. Apa bedanya? Mereka berani memberikan kata-kata untuk menghargai pils ritual. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan Sekte Han Yue dan Sekte Qin Yun memenangkan tempat pertama. Ada tubuh Xuanling, murid Sekte Han Yue dan Qin Yun, tidak ada drama. Jadi, kata Tuan Suge dengan santai, pils ritual ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Han Yue dan Qin Yun sejak awal, Sekte Zeng Yang. Langkah ini tidak lebih dari memamerkan bahwa Sekte Zeng yang memiliki tubuh Xuanling. Tapi tidak mungkin. Tuan Suge menghela nafas, orang-orang memiliki modal untuk pamer. Arogan. Dibandingkan dengan Tuan Suge, Harley Ye memikirkan 2 kata ini. Dari sudut pandangnya, pils ritual adalah sepotong lemak, digantung tinggi oleh Sekte Zeng Yang, sementara Sekte Han Yue dan murid Sekte Qin Yun hanya bisa menonton dengan penuh semangat.
Dan alasan mengapa dia mengatakan sekte Zheng yang sombong adalah karena mereka menempatkan diri mereka lebih tinggi dari sekte Heng Yue dan sekte Qing Yun sejak awal. Mereka memiliki tubuh Xuanling, yang membuat mereka tak terkalahkan, menyendiri dan mengabaikan semua orang. Aku berterima kasih kepada Clifford Lu karena telah menghancurkan dantiannya hari itu, dan aku juga harus berterima kasih kepada Chandra Wu karena telah mengusirnya dari sekte Zheng yang hari itu. Harley Ye bergumam dalam hatinya. Kalau tidak, di sekte arogan seperti itu, cepat atau lambat saya akan ditolak. Sudah waktunya tiba di sekte Zheng Yang. Sambil memikirkannya, Tuan Suge berdiri dengan malas. Mendengar ini, Harley Ye mengangkat matanya tanpa sadar. Di kejauhan, dia melihat gunung spiritual yang indah, yang semuanya diselimuti kabut, seperti negeri dongeng di bumi. Setelah 3 bulan, aku kembali lagi. Melihat pegunungan dengan tenang, Harley Ye masih memiliki perasaan yang tidak nyata. Meski waktu 3 bulan itu singkat, bagi dia, rasanya seperti meninggal dunia. Hari itu dia digiring turun gunung seperti sampah, hinaan gurunya, hinaan kakak seperguruan, dan ketidakpedulian kekasihnya, seperti jarum baja, dia penuh dengan lubang. Memori masa lalu masih tergambar jelas di mataku. Ketika aku kembali lagi, suasana hatiku menjadi rumit. Aku tidak bisa mengatakan kebencian, tetapi kebencian itu adalah luka yang tak terhapuskan. Ekspresi seperti apa yang kamu miliki? Keheningan Harley Ye membuat Tuan Suge di sampingnya sedikit terkejut. Tidak apa. Bersambung.